Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pabrik, kembali lagi di ruang kebijakan. Belakangan ini kita semua merasakan dengan kenaikan harga mulai dari bahan pokok hingga energi. Masyarakat justru merasa tertekan dan tidak didengar. Apakah ini memang kebijakan yang sulit atau yang bermasalah cara pemerintah mengkomunikasikannya, atau justru lemahnya advokasi dari masyarakat itu sendiri? Nah, hari ini kita akan membahas tentang kontroversi kenaikan harga yang akan bersama dengan 5 narasumber saya. Yang pertama ada saya Tasya, saya Linda, saya Din, Saya Iqbal, saya Ilham. Nah, langsung saja kita mulai pada pembahasan hari ini. Nah, pertama nih, aku mau nanya nih pandangan Tasya. Banyak masyarakat menilai kebijakan ini tidak berpihak. Apakah menurut Tasya seperti itu? Kalau kita lihat secara akademisnya kan, kebijakan kenaikan harga itu seringkali merupakan pilihan rasional pemerintah, terutama itu pada subsidi sudah terlalu membebani anggaran. Namun, persoalan utamanya bukan hanya pada kebijakan itu sendiri, melainkan pada kesenjangan antara kebijakan yang dibuat dengan bagaimana masyarakat memahaminya. Dan disinilah komunikasi kebijakan menjadi sangat penting. Nah, berarti bisa dibilang masyarakat tidak sepenuhnya menolak hal tersebut, tetapi lebih kepada tidak memahaminya. Betul sekali. Nah, sekarang nih ya, aku mau nanya ke Devi. Apa yang salah dalam cara penyampaian pemerintah tentang kenaikan harga ini? Salah utamanya itu pada komunikasi yang terlalu teknis dan tidak menyentuh masyarakat, di mana pemerintah menggunakan istilah-istilah yang sulit dipahami tanpa menjelaskan dampak secara konkret bagi kehidupan masyarakat. Selain itu, komunikasi yang digunakan oleh pemerintah juga satu arah, yang mana harusnya menggunakan dua arah dan responsif. Jadi bukan soal apa yang disampaikan, tapi bagaimana cara penyampaiannya ya? Baik, tepat sekali. Karena komunikasi publik itu harus empati, di mana masyarakat perlu merasa bahwa pemerintah tersebut memperhatikannya tanpa tidak hanya memberikan penjelasan secara formal. Bagaimana sih respon dari masyarakat terhadap kenaikan harga ini menurut kita? Kalau menurut aku, respon masyarakat sebenarnya cukup kuat. Kita bisa lihat dari banyaknya protes dan diskusi di media sosial. Adapun advokasi yang efektif seharusnya tidak hanya berupa penolakan, tetapi juga penawaran solusi dan dukungan oleh data-data yang kuat. Artinya advokasi sekarang ini lebih bersifat emosional daripada strategis ya? Ya, bisa dibilang begitu. Emosi itu penting untuk membangun perhatian publik, tapi tanpa strategi advokasi tidak akan menghasilkan perubahan yang nyata. Dari pandangan Ilham nih, bagaimana melihat fenomena advokasi ini di media sosial? Baik, media sosial memang menjadi alat yang sangat kuat untuk menyuarakan pendapat. Namun ada keterbatasan. Banyak informasi yang beredar tidak berbasis data valid, dan diskusi seringkali menjadi perdebatan yang emosional dan tidak sering juga menjadi ricuh. Selain itu, advokasi di media sosial sering tidak terhubung langsung dengan pembuatan kebijakan. Jadi meskipun itu tersebut viral, tentu menghasilkan pembuatan kebijakan. Jadi viralitas tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas yang terjadi ya? Betul, viral itu hanya langkah awal yang dibutuhkan dalam bagaimana suara itu bisa masuk ke dalam proses pengambilan keputusan. Melihat kondisi sekarang nih, apakah Iqbal melihatnya dengan peluang untuk perbaikan ke depannya? Yang pertama kita dulu kita riset, yang kedua itu ada bangun koalisi, ketiga itu ada buat presiden, yang keempat lakukan koalisi dengan pemerintah dan menggunakan media untuk Menurut Iqbal nih, bagaimana seharusnya advokasi kebijakan dilakukan agar efektif? Oke, baik, terima kasih Era. Yang paling efektif adalah kombinasi antara data koalisi dan tekanan politik. Nah, itulah pandangan dari teman-teman kita narasumber pada hari ini. Nah, menurut narasumber, mana yang lebih bermasalah dalam kasus ini? Komunikasi kebijakan atau advokasi kebijakannya? Melihat dari mana komunikasi yang masih
kritik dan saran terhadap kelompok 6 ini dari kelompok 8. Karena oleh kelompok 6 sudah cukup sistematis dan memiliki alur jelas dari latar belakang hingga kesimpulan. Namun terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian atau perbaikan, misalnya di pembahasan masih cenderung bersifat umum dan itu perlu ditambahkan juga berupa dasar-dasar teori. Terima kasih atas masukan dari perwakilan kelompok 8. Nah, selanjutnya, apakah dari teman-teman semua ada yang akan bertanya kepada narasumber kita pada hari ini? Pertanyaan pertama dipersilakan kepada. Pertanyaannya adalah, apakah kontroversi kenaikan harga ini lebih disebabkan oleh kegagalan komunikasi atau lebih banyak advokasi kebijakan? Jelaskan secara. Selanjutnya, apakah masih ada teman-teman yang akan bertanya kepada kelompok 6? Kepada Anjali, persilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Anjali Rosada dengan dulu. Setelah dijelaskan oleh kelompoknya tadi, pertanyaan saya, apakah mediasi lebih banyak membantu atau justru memperkeruh dalam isu kenaikan harga? Sekian. Masih adakah dari teman-teman yang akan bertanya kepada narasumber kita pada hari ini? Kepada Niko, dipersilakan. Terima kasih kepada apa sih setiap mau hari raya atau setiap mau menjalani puasa kenaikan harga bahan pokok itu selalu terjadi. Baiklah, apakah masih ada dari teman-teman yang akan bertanya? Jika tidak ada, berikan narasumber kita pada hari ini untuk mendiskusikan jawabannya. Baiklah teman-teman, karena diskusi kami sudah selesai. Nah, pertanyaan pertama, pertanyaan dari Zulfahmi akan dijawab oleh Indah. Kepada Indah. Baik, kebijakan terjadi karena komunikasi yang lemah dan advokasi yang tidak efektif saling mempengaruhi. Komunikasi yang lemah membuat masyarakat itu tidak memahami tujuan dan alasan kebijakan, sehingga munculnya penolakan. Sementara itu, advokasi yang tidak efektif itu membuat aspirasi masyarakat sulit diterima dan dipertimbangkan oleh pemerintah. Sebelumnya, narasumber kita akan menambahkan Devi, dipersilakan. Pemerintah menggunakan istilah yang assertif dan juga advokasi juga mempengaruhi bagi kenaikan harga ini, di mana jika tidak diatasi dengan baik maka pemerintah tersebut kenaikan harga tersebut dapat berpengaruh bagi lemahnya advokasi dan kebijakan tersebut. Nah, apakah dari teman-teman masih ada penambahan jawaban atas pertanyaan Zulfahmi? Jika tidak ada, saya kembalikan kepada Zulfahmi. Apakah dapat memahami jawaban dari narasumber pada hari ini? Baik, terima kasih kepada kelompok media dalam menjawab dan saya dan dapat mengambil kesimpulan bahwa kontroversi kenaikan harga terjadi karena kombinasi kegagalan komunikasi dan lemahnya advokasi kebijakan. Namun komunikasi yang tidak efektif biasanya lebih dominan karena menyebabkan masyarakat tidak memahami dan tidak percaya terhadap kebijakan tersebut. Mungkin sekian. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari Anjali yang akan dijawab langsung oleh Ilham. Terima kasih sebelumnya moderator. Prediksi saya ada pertanyaan dari Anjali, yaitu kita bicara mengenai media sosial itu banyak plus dan minusnya. Kalau dari saya pribadi di sini menyatakan lebih banyak memperkeruh karena di media sosial informasi sangat menyebar sangat cepat, tapi tidak semuanya berdasarkan data yang hadir. Apakah dari teman berikan kepada Niko? Apakah dapat dipahami? Baik, saya pahami. Nah, apakah masih ada dari teman-teman yang akan bertanya kepada narasumber kita hari ini? Teman akan ada yang menambahkan jawaban atau pertanyaan Anjali kepada Irfan. Saya ingin menambahkan pertanyaan dari yaitu apakah sebetulnya kita dapat menyampaikan informasi dengan cepat menjadi ruang publik, kita mendorong partisipasi masyarakat. Di sisi negatifnya banyak informasi yang tidak valid seperti penyebaran hoax, adanya
yang cenderung yang emosional serta advokasi yang belum berbasis ya. Terima kasih kepada Irfan. Apakah masih ada teman-teman yang akan menambahkan jawaban? Jika tidak, saya akan kembalikan kepada Anjeli. Apakah dapat dipahami? Terima kasih moderator, saya dapat memahaminya. Jadi dapat saya simpulkan, media sosial di dua sisi. Di satu sisi dapat memperkeruh keadaan pada sifatnya penyebaran informasi yang belum tentu benar, sehingga memicu kepanikan dan kesalahpahaman. Namun di sisi lain juga dapat menjadi sarana efektif untuk menyampaikan informasi yang akurat dan kritik yang konstruktif. Jadi dengan begitu dampaknya sangat tergantung pada bagaimana media sosial tersebut digunakan. Terima kasih kepada Anjeli. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Nicholas yang akan dijawab langsung oleh Tasya kepada Tasya yang dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Tadi itu pertanyaan Nicholas, kenapa setiap hari tertentu selalu mengalami kenaikan harga ataukah itu hanya sebuah momentum? Nah, misalnya dikarenakan di setiap perayaan seperti Idul Fitri itu permintaan masyarakat tinggi terhadap suatu barang. Contoh pada santan atau kelapa. Nah, pada saat perayaan Idul Fitri itu harga kelapa atau santan itu sangat tinggi, melambung tinggi, bahkan bisa 3 kali lipat. Itu dikarenakan permintaan masyarakat tinggi dan pekerja tidak banyak, dan maka terjadilah kenaikan harga pada saat perayaan tersebut. Nah, itu jawaban dari Tasya. Selanjutnya akan ditambahkan langsung oleh Iqbal. Pada Iqbal, silakan. Oke, baik, terima kasih moderator. Saya akan menambahkan pertanyaan dari Ibu, kenapa harga setiap harga Lebaran harga naik? Karena menjelang hari Lebaran, permintaan barang itu naik tajam. Kenapa dikatakan naik tajam? Karena para konsumen atau para masyarakat banyak yang membutuhkan contohnya seperti bahan pokok. Kalau sepertinya segera membutuhkan ketika untuk Lebaran nantinya. Mungkin lagi itu. Terima kasih moderator. Nah, itulah jawaban dari narasumber kita. Nah, dari kontroversi kenaikan harga ini tidak bisa kita lihat secara hitam putih. Masalahnya bukan hanya benar atau salahnya kebijakan, tetapi juga bagaimana kebijakan dikomunikasikan dan bagaimana masyarakat merespon melalui advokasi. Sekian dari podcast kelompok 6. Saya akhiri. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.